Oke guys, jadi sama gua lagi. Ini gua lagi mau nengokin kerjaan motor kesayangan gua, si Vespa Grey guys. Jadi ini gua sembari siap-siap, dan tentunya gua hari ini pengen ngicip pakai motor 2 tak gua guys. Jadi ini adalah Kawasaki Ninja R, yang bisa dibilang agak sedikit siluman karena Ninja R biasa itu tidak berbentuk begini, alias ini sudah gua convert ke arah Serpico guys. Jadi langsung aja nih, gue pengen ya sembari senja-senja dikit gitu ya guys ya. Tapi kita riding santai-santai sembari apa nih, nikmatin suasana sore hari guys. Jadi ini gue langsung aja, Baba Diki bawa mobilnya, dan gua tentunya lagi menyesuaikan badan terus nih untuk menjadi sedikit-sedikit bisa ada motovlog yang gua ciptakan ya. Jadi ini balik lagi Serpico-nya guys. Nah, kalau buat kalian yang mau lihat detailnya seperti ini, jadi ini gua convert guys bagian depan ya ke Serpico Thailand, dan belakangnya ini masih menggunakan Ninja R, namun gua repaint. Dan tentunya speknya juga lumayan. Ini udah gua ganti PDK Gold untuk head atasnya, dan tentunya velg kaki-kaki sudah menggunakan Daichi Alloy Kawasaki guys. Jadi ini benar-benar rakitan tuh udah Thai look banget ya guys ya. Dan tentunya nanti ada vlog lanjutannya tentang situ guys. Stay tune terus aja. Mudah-mudahan anak motor juga bisa merapat ke channel Earth Auto Concept. So ini gua langsung jalan, tapi mudah-mudahan sih nggak hujan ya. Kalau kalian juga mau tahu bengkel kita di mana, ini di Brigjen Darsono guys, 152 bypass, depannya Suzuki dan Hotel Aston. Tuh ada pelangnya tuh Aston, karena bengkel kita ini di bawah pelang Aston juga. Jadi gampang banget kalau kalian mau tahu Earth itu di mana, di jalan bypass guys. Dan semua orang itu pasti tahu sih jalan bypass, karena ini adalah jalan yang menghubungkan kota Cirebon dengan kota lainnya. Jadi kalian kalau mau ke Jawa Tengah pasti lewat jalan ini, dan kalian juga mau ke jalan tol ke arah Jawa Barat atau nggak Jakarta juga pasti lewat jalan ini guys. Jadi gampang banget ditemuin ya guys ya. Oke. Aja nih, gua lagi diparkirin. Berhubung ini motor 2 tak yang ibaratkan gua udah sedikitnya tuning-tuning sama temen-temen gua, dan tentunya banyak banget sih yang ambil andil dalam merakit motor ini ya. Dari dulu gue punya temen yang jago 2 tak, Acebong, thank you banget udah ngerakitin motor gua ya. Jadi ini gue langsung cobain guys, dan direkam. Hai. Oke, jalan, gue coba. Oke, kita jalan, kita coba. Jadi ini motor kalau kita lihat tenaganya, atasnya enak banget guys, PDK Gold nggak bohong. Dan cuman kalau gue lihat kalau masalah torsi dan jambakannya guys, gue gimana nih? Jadi emang ada ini sih, nggak tahu sih, maksudnya kayak selera ya. Tapi nggak tahu kenapa kalau udah diganti head yang begini, udah racing-racingan semua mainannya, kayak tuh tarikannya tuh nggak sesmooth dengan motor standar guys. Yang jelas kalau tarikan atas ya gila nih, motor rubah banget. Dari yang setelan standar sekarang udah PDK Gold itu berubah banget guys. Tarikan atasnya bisa dibilang 2 kali lebih kerasa ya daripada menggunakan head yang standar ya guys. Tapi kalau bicara soal narik yang smoothnya, gue lebih prefer tarikan head standar karena lebih ngurut ya guys ya. Dan tentunya doain gue juga, mudah-mudahan gue ada kesempatan dan rezeki untuk mengganti apa nih, bandulnya ya, krek asnya gitu. Katanya kalau udah menggunakan ZX
itu jauh lebih enak lagi guys. Nah, itu juga ibaratkan yang membikin apa nih, harga-harga kerasnya ZX yang ori bukan Jepang ya guys ya, sorry, yang ori Thailand itu jauh lebih maksimal di masalah output, karena bentuknya itu bukan bulat bener-bener lingkaran guys, tapi ada lonjongnya gitu. Jadi kalau bicara soal teknis, katanya power outputnya tuh jauh lebih menang yang ZX pin 16 guys. Dan ini gua sudah lagi mau sampai ke perempatan yang ke arah bengkelnya si Bos Pun itu tuh, skuter 0231 tuh. Gue pengen banget tuh nengokin si Vespa gua karena ada sedikit update ya untuk menyempurnakan rakitan motor itu. Karena kemarin jujur aja gue dikompor-komporin dan gue emang lihat sedikitnya motor gue tuh kayak ada yang kurang gitu, masalah finishingnya, dari masalah detailnya tuh ada yang kurang guys. Jadi ini gue OTW langsung ke sana. Gue mau nengokin apa aja yang bisa dikerjakan dan dipasangkan ke motor itu. Dan nanti tentunya fitsnya dan footage-nya juga gue akan tampilin semua di vlog ini. Jadi ke depan juga mungkin kita bisa ada membikin road trip ya menggunakan motor sih dengan anak-anak Earth juga sih, sama anak-anak yang golongan collab sama kita ini. Mudah-mudahan nanti lebih asik aja di vlog kita. Anak motor, anak mobil merapat. Buat kalian yang bilang tambah asik nih tontonannya, gue ucapin thank you banget. Dan banyak banget karya-karya dari kita yang dipuji sama kalian semua. Gue ucapin thank you sekali lagi. Tanpa kalian kita bukan siapa-siapa. Dan asiknya ini jalan kosong guys, gue mau coba lagi karena ini motor tambah enak jujur aja. Nah, jadi gitu guys, kalau PDK gue atasnya gila sih. Maklumin dikit, gue masih belum dapat menyesuaikan settingan ya dengan yang tadi bicara soal slip coupling ya. Dan jalan juga udah keburu habis. Jadi bayangin aja guys, kalau kalian punya moge, jalan di Cirebon mau coba ngegas dikit, itu tuh kayak yang deket-deket banget ya jaraknya ya. Tapi ya namanya moge, balik lagi guys, tentunya ya namanya jambakannya, tarikannya juga pasti kan enak banget gitu ya. Doain lah, mudah-mudahan ke depan jauh bisa lebih bervariatif nih. Mudah-mudahan Earth juga punya moge, amin. Atau enggak ya ada customer yang masukin moge ke kita untuk detailing, kalau enggak painting, kita bisa semua. Jadi kita tunggu aja kelanjutannya gimana. Dan ini dia bengkel si Pun sudah sampai, dan gua mau tengokin si Abu. Nah, jadi gini, lokasinya udah nyampe dan pindah ke kamera utama guys. See you. Oke guys, jadi hari ini tadi gue udah riding, gue pindah ke kamera kedua. Jadi ini gue di tempatnya Mr. Pun lagi. Gue mau nengokin kerjaan-kerjaan yang kemarin gue lakuin untuk Vespa gue. Dan tentunya ini adalah salah satu bagian dari detailing lagi. Dan tentunya guys, yang kemarin ibaratkan pas riding itu gue nemuin kendala adalah nih guys, kalau bicara soal spek mungkin udah kita tampilin semua ya di vlog sebelumnya. Tapi ini guys, penyakit Vespa yang menurut gua bisa dibilang kalau upsize ban guys, tuh kalau kita ngeliat ini pakai standar aja segini, gua tuh udah yang ibaratkan, wah, gua nggak menyentuh lantai. Alias kalau di lampu merah, ya ini sih bakal ngerepotin banget. Jadi pilihannya tuh adalah dua. Satu, kita sebelah kakinya begini, dengan posisi yang agak sedikit aneh dan tidak nyaman dan malu-maluin kalau dilihat dari belakang. Atau kalian paksain untuk maju ke jok depan banget di ujungnya, dan nih jingjitnya tak ya mengurangi jingjit tapi masih malu-maluin banget gitu. Dan ini kalau posisi yang ibaratkan gua turunin nih tuh. Jadi ini Vespa tuh kayak kemarin gua kendala bawa nih motor adalah masalah ini nih. Nah, untuk solving masalah ini gue langsung panggil aja, Pun. Ini kok motor saya aneh ya, Ayah. Jadi sebelumnya nih, gue naik motor, muter-muter kota, ya, touring. Gue tuh setiap kena lampu merah tuh jadi kayak nyusahin banget, tau nggak? Touring apa reading? Touring dan reading. Ya sebenarnya sih touringnya gue kalau udah 10 kilo ke atas menurut gue touring, karena gue nggak berani jauh-jauh gitu. Oke. Dan gini tuh, ini kenapa ya? Kok gue jinjit ya? Wah, jinjitnya parah banget sih ini. Jadi kan ibaratkan kalau satu kaki kan gini, ya. Tapi kan dilihat dari belakang tuh kayaknya gak nyaman banget gak sih ya?
motor ini kan udah akses ban A. Heeh. Satu tingkat nih, Mm-mm. otomatis tinggi lebih tinggi. Mm-mm. Nah, kalau misalkan nggak mau terlalu tinggi, Ah. itu ada yang perlu diganti dari belakang. Itu namanya apa tuh? Namanya lower kit. Lower kit. Ya, Jadi setiap Vespa itu kalau upsize ban pasti pasti harus lower kit. Untuk begini. untuk Vespa, Sprint, Primavera itu bisa. S S itu nggak bisa. S nggak bisa berarti. SRX itu udah pendek berarti banget. lowering kit ini nih gunanya kalau kayak di bangsa gua mobil itu kayak pernya diganti gitu atau Iya. gimana? Bukan per. Jadi Dia- apanya tuh? Dia dudukan shockbreaker paling bawah tuh. Oh, jadi Iya. si pegangannya ya. Pegangan paling bawah itu Berarti pegangannya itu diganti. diganti. Ada dari Jeloni. Oh, ada mereknya juga. Iya, ada dari Marus, dari VNP. Sekarang udah banyak kok. Oh, banyak ya. Iya. Gue penasaran ya. Ini kan kebetulan anak-anak kan juga lagi pada lembur. Ya. Boleh nggak nih ibaratkan ngerjain motor gua dulu? Oh, boleh. Nah, gue penasaran barangnya kayak apa. Gue mau tahu tuh lowering kit tuh. Lower kit ya. Tadi akan nyebutin Zelioni, Marus dan sebagainya. Gue mau Zelioni pastinya kan. Siap, ada. Zelioni Saya ada ya? ambilin Boleh, boleh. Ada guys, ada. Sombong amat. Beneran hoki banget gua. Jadi emang sebenarnya ini adalah salah satu keluhan dan kendala yang sering ditemukan di Vespa upsize ban dan wah, guys kalau mau lihat sini boleh deket. Barangnya begini ya. Ya. Ini lower kit namanya. Ini lower kit Jeloni. Zelioni. Ah, pas banget nih kayak hand grip gua nih. Iya, iya udah Jeloni semua kan. Udah Z semua ya. Iya, hand grip, Eh, stabilizer sama apa namanya? Black lever. Black lever ya. Udah Jeloni semua. Nah, kalau boleh tahu posisinya tuh sebenarnya ditempelnya di mana, di wilayah mana gitu. di belakang sini. Nih, kita ikut aja nih, kita lihat nih. Jadi, ini informasi buat kalian pengguna Vespa Matic. Kalau yang ngerasa kayak gua, jadi jingjit ya. Ya. Alias badan gua tingginya 170. Tapi masih jingjit nih, upsize. Nah, nanti kalau misalkan Vespanya yang masih ngerasa tinggi, Ya, tinggal ganti ini aja, lower kit lower namanya. kit ya. Iya, posisinya di sini. Ini bentuk yang ori kayak gini nih, A. Oh, ya. Ini ori, ini yang udah ganti aftermarket. Nanti di sini ada dua pilihan kalau Jeloni, ini paling atas, ini paling bawah banget. Untuk Jeloni dia menyediakan dua ukuran ini. Jadi kayak standarnya atau enggak? Bukan. Itu yang kalau standar. Standar sih ini. Heeh. Yang ini lebih pendek lagi dari standar. Ini lebih pendek lagi. Oh, bisa ambles berarti ya? Bisa 1 cm bedanya lagi. Oh gitu, I see. Jadi nanti saranin kalau buat saya yang paling pendek kali ya. Nanti kita fitting aja ya. Fitting aja, baiknya. boleh. Jadi ini paling atas bisa itu. Mm. Tapi yang paling atas ini lebih pendek dari yang standar. Standarnya udah lebih Iya. pendek berarti standar bawaannya si Zelioni ini. Udah lebih pendek ini yang ini. Oke, boleh Yang ini Harga boleh lah kasbon lah ya gua setahun. Setahun guys. Atau enggak 15 tahun biar kayak KPR rumah. jangan Abdul enggak? Kalau enggak Nanti cicilan kepikiran. cicilan via Tokopedia dan kebenaran toko ini juga ada Tokopedia guys. Jadi gue belanja di sini gue bisa Cece bisa lah ya. Bisa. Klik ada ya. Bisa. Nama tokonya apa? Boleh disebutin. Untuk nama toko kebetulan belum nama bengkel, Nama pribadi. masih nama pribadi. Apa tuh? Boleh disebutin. Ini di baju. Aparel Punpun. Pun Apparel. Punpun Aparel guys. Jadi Ya. kalian kalau mau belanja barang-barang atau enggak modifikasi Vespa itu kalian boleh lewat Tokopedia juga. Punpun Aparel itu kalian cek Tokopedia 0% 12 bulan kalian bisa dapatkan secara instan. Bener nggak? Siap. Ya, oke. Lanjut lagi ya. Ini barang pertama yang gua kasbon. Gua utang dulu, guys. Ini gua kasbon. Dan barang kedua kemarin ini adalah salah satu barang yang menurut gua dan sangat dianjurkan banget sama Mr. Punpun. Ada di sini bagiannya, boleh ke sini kameranya. Jadi gini guys, berhubung kemarin gua ganti cover fan-nya menggunakan yang Forged Carbon Earth punya, otomatis nggak ada penutupnya tuh, A. Nah, kalau misalkan dibiarin kayak gini kan kata A tuh ada apa tuh? Boleh nih share nih pengalaman nih. Soalnya cover ini kan rentan sama kipas. Kipas. Ya, kalau kipas itu kan muter kalau setiap Muter-muter. jalan. Takutnya ada kerikil masuk, itu bahaya juga. Langsung masuk ke mesin tuh. Ke kipas, Oh, nanti kipasnya. macet. Ya, Oh. biasanya yang kipasnya itu hancur. Ini berarti fungsinya pendingin untuk mesinnya. Pendingin untuk mesin. Oh. Kalau Vespa itu pendinginnya dari kipas sebelah kanan. Jadi ibaratkan kayak radiatornya lah Vespa ini bagiannya. Ya. Untuk Vespa Sprint, Primavera itu belum ada radiator, jadi masih mengandalkan dari kipas. Oh
Oh Gitu, gitu. Nah kalau untuk barangnya sendiri yang kemarin dicat tuh, yang anterin ke bengkel buat dicat tuh Air scoop. air scup. Iya, Nah, itu lebih fungsi banget itu. gua penasaran tuh, kayak Ambil dulu gimana ya. tuh? Boleh. Kita lihat nih. Nih warnanya yang kemarin dicat. Kok kayak cup aqua ya? Ini air scoop namanya. Kalau ini lebih fungsi. Ini fungsi. Ini sebenarnya fungsinya untuk apa detailnya, Kak? Kalau air scoop yang ini menampung angin dari depan. Oh, jadi kayak jalur ya? Iya. Emang bener-bener air scoop tuh bener-bener air scoop Air ya? scoop lebih fungsi. Jadi air scoop tuh angin masuk ke sini, nanti masuk ke kipas ke sini nih. Oh gitu. Ya, jadi angin tuh belok ke sini ke mesin. Untuk menampung ya berarti ya? Betul. Oke. Terus kalau udah Walaupun- pakai ini, berarti aman dari kerikil juga ya? Aman. Aman. Ini aman nanti. Oke guys, jadi ini adalah barang kedua yang gua kasbon. Kasbon lagi ya? Siap. Siap. Udah dicatat. Udah dicatat ya? Siap. Dan yang ketiga, untuk masalah detailing, jujur aja gue ngiri banget sama Vespa-nya tuh manusia tuh ada di situ tuh. Tuh, si Aquaman kemarin lagi detailing gue lihat, gue tuh bingung ya kadang-kadang itu barang partnya Earth bikin gitu. Iya. Tapi gue sendiri kagak pasang. Kayaknya aneh banget dan ibaratkan gue ngiri banget. Iya. Kok bagus ya kepasangnya di motor si Bontar alias Aquaman nih. Iya. Jadi gue juga langsung bikin lagi nih guys. Jadi hari ini gue mau lebih apa nih ke arah detil-detil pekerjaan dan pengerjaan part-part tambahan untuk Vespa gua si Grey. Jadi kemarin ini nih contohnya nih. Nih, parah. Ganteng parah sih. Parah, ganteng banget. Jadi kalau kalian ambil paket karbonan Vespa Sprint di kita duaan, kalian bisa dapetin juga dan linknya bisa kita masukin Tokopedia. Selain itu, kalau bicara soal penampilan keren banget guys. Jadi kalau di wilayah tengah itu tuh bener-bener kayak ada aksennya karbon semua ngelingker gitu. Jadi menurut gua amatin secara desain, tapi balik lagi secara selera masing-masing, gua demen banget. Sampai akhirnya gua bongkar lagi, kemarin dibongkar sama Pun dan kita mau pasang juga nih hari ini. So nanti pekerjaan-pekerjaan detailnya kayak gimana, gua masukin ke feed semua dan footage semua. So langsung aja kita ke pekerjaan. Siap ya, Ayah? Siap. Oke, see you guys. Oke guys, jadi nggak perlu membutuhkan waktu yang lama, instan banget. Ya itulah profesional kerjaan. Kalau yang udah katam banget tuh, kayaknya ini motor tuh kayak rakit Tamiya gitu. Cuman kurang lebih 15 menit, ini udah keganti semua guys. Jadi posisinya lowering kit pertama di sini, ya. Yang tadinya mungkin bisa dibilang karena upsize lowering kit standar, ban gua tuh nempel ke lantai. Jadi kalau kita nyobain ngegas itu bahaya banget, motor tuh bisa nyelonong ke depan. Nah berhubung ini udah lowering kit, jadi ini udah tuh aman banget tuh guys. Jadi pengen Diki ngegas atau nggak temen gue pengen dengerin suara knalpot ngegas itu aman, motor nggak akan nyelarak. Satu itu. Dan kedua, untuk pemasangan air scoop nggak susah banget guys, karena cuman menggunakan baut 3 baut guys. Ini posisi gini, ini udah kepasang dan tentunya kalau kita lihat, kalau menurut gua, pengamatan gua, ini kelihatannya tuh motor tuh jadi lebih beraksen. Satu, beraksen. Kedua, lebih kelihatan gendut. Kalau menurut gua, gemuk banget. Dan tentunya otomatis juga secara fungsi itu jauh banget. Karena itu bentuk corongnya yang kayak menampung angin gitu ya. Kayak, jadi itu kesannya tuh nampol angin, itu bahasa gua. Jadi ini benar-benar pendinginannya akan jauh lebih maksimal. Dan tentunya kalau lihat tampilan oke banget guys, gue suka banget. Kerjaan rapi, kepasang dengan rapi, proper abis, keren. Dan yang terakhir nih masalah laci nih. Masalah laci gue
yang menggunakan forged carbon nih guys. Dan tentunya jangan kalian khawatir karena fungsinya pun masih berfungsi dengan normal. Ini jok. Dan kalau ini kita buka. Tuh. Jadi kalau kita ngerjain motor di sini bener-bener yang ibaratkan fashion all function, tidak cuman tampilannya berubah tapi fungsinya berkurang. Tapi di sini bener-bener kita bikin yang berfungsi semua sampai akhirnya ini nggak ada kendala sama sekali dan terpasang cepet banget guys. Gila, orang di sini proper banget. Wah, keren banget sih. Dan ditambahin lagi tadi gua sedikit diejek guys karena masalah ini, detail gini. Contoh ini kabel nih guys. Tadi itu kabel nih bekasnya nih. Ada bagian yang kabel ini nih kayak sedikit apa nih? Ngelondoy. Klem kabel. Ya, ini tie cable ya namanya ya. Oke, klem cable. Oke. Tadinya tuh ngelondoy gitu ya. Jadi kayak ngelamprek gitu loh, kabel-kabelnya tuh berantakan sampai akhirnya dia langsung ngomong, "Ini apa-apaan pakai ripet gitu." Tuh ada tuh, mau warna apa? Ternyata di situ juga ada pilihan warna tuh, ada ungu, ada merah, ada silver, ada hitam, ada hijau. Bener nggak? Sampai akhirnya gua tetep ke colorway yang gua pilih, warna hitam. Untungnya ada last stock di sini, tapi bisa diorder ya kalau ada yang mau ya. Bisa diorder, jadi kalian tenang aja. Dan kalau harga sendiri ini berapa? Tolong sebutkan. 125 guys, dan bisa di kasbon via Tokopedia 12 bulan. Ini bahasanya dari tadi kasbon mulu, gue lagi pusing. Gue bayarnya gimana, gue pusing nih. Aduh. Jadi gitu, dan ditambah lagi guys, ini kalau kalian mau lihat masalah riding positionnya yang tadi gue tuh kesulitan banget ya. Jadi kayak ngeturunin si Vespa sendiri aja tuh udah capek gitu, repot. Nah ini udah di lowering kit jadi enak gini nih. Nah ini kan kaki yang tadinya gua jinjit, jadi tapakan tengahnya tuh udah terkena tuh. Jadi gua nggak perlu yang ibaratan gini. Kalau satu kaki ini jadi gini nih, aneh banget guys. Tapi sekarang udah lebih better. Ditambah lagi kalau turun, tuh guys. Yang tadinya gua jinjit, sekarang gua agak sedikit nyaman. Jadi nggak melulu soal jari kalian yang napak di tanah guys. Kalau nggak napak itu namanya demit alias setan ya. Bercanda guys, canda sayang. Jadi selain itu keunggulan pasang lowering kit, kalian tuh bisa menggunakan standar lagi nih. Tuh. Yang tadinya kan belakangnya kan nonggeng banget, bener nggak? Tadinya nonggeng banget, jadi membikin si tumpuan apa nih standarnya itu bikin motornya jadi tambah gini nih, tambah miring nih. Sampai akhirnya kalau kalian parkir di wilayah yang kurang rata, itu pasti ada resiko gabruk alias tidur di tanah, guys. Jadi buat kalian pemain Vespa, buat kalian juga penonton setia Earth Auto Concept, kalau mau ngebikin Vespa, saran gua sekaligus yang proper. Jadi jangan kayak gua zaman dulu sebelum mengenal dia dan akhirnya gua pusing sendiri, gua storming sendiri, gue solving sendiri, ngebongkarin Vespa susah banget karena kancingnya banyak banget sampai kabel-kabelnya juga luar biasa. Mantap. Jadi ini hari ini udah beres semua guys, dan ini udah terakit dengan oke banget. 15 menit yang sangat menentukan motor gua menjadi jauh lebih proper lagi dengan penambahan 4 item. Ternyata ditambah satu itu walaupun kecil tapi keren banget kelihatannya. Tentunya gue juga ucapin thank you banget buat Mr. Pun Pun karena gue nggak akan mau ngerjain motor di sini jam waktu kerja dia. Jam kerjanya jam berapa? Jam 9 sampai jam 5. 9 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kalau gue datang ke sini, gue pasti jam 6. Jadi kalian mau yang garap Vespa, project khusus, lembur, dia pasti welcome. Udin juga standby. Karena sebenarnya gue ngeliat di sini nih bengkel tuh aneh, misterius guys. Hanya nama doang yang ibaratkan skuter, ya. Tapi kalau kita lihat tuh, motor owner tuh, 2 tak. Gue sendiri tadi lagi nyobain Serpico kan, gue pakai 2 tak juga. Jadi sebenarnya di sini all in. Kalian mau ngerakit motor apapun sebenarnya bisa, cuman di publishnya jarang ya ayah kalau ngerakit motor-motor yang 2 tak atau enggak selain skuter, bener nggak? Tapi kalau masalah kerapihan guys, gue acungin 4 jempol sama kaki gue juga deh. 4 jempol lah, atau 4. Jadi mungkin topik gue hari ini segini dulu guys. Mudah-mudahan ke depan gue juga ada sedikit dunia kompor perkomporan masalah speedometernya. Dan di sini ada speedometer digital merek SIP untuk Vespa, itu keren banget.
Jadi ya gue ini lagi pertimbangan antara pengen kasbon lagi atau gue jual aja nih motornya daripada gue lama-lama bangkrut nih. Tapi nggak sih, Vespa gue nggak akan jual karena gue demen banget sama Vespa. Dan tentunya ya kalian coba sendiri deh. Coba main kirian, upgrade mesin berarti ya. Kirian, ya. Kayak kaki, pengereman, udah oke. Itu pasti kalian ngerasain Vespa kalian tuh nggak ada berat-beratnya. Itu jaminan 4 jempol lagi dari saya. So, mungkin topik gue hari ini segini dulu. Thank you buat Apun Pun dan buat kalian semua atas nontonnya, view-nya ke kita. So, this is our topic and be the best on it guys. See ya!